Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam budaya, salam kopi pahit tur kenthel. Para kadang setresna budaya, wonten ing kalenggahan punika kepareng kula badhe hambabar utawi cerita cariyos wonten ing kala wingi kulon ingkang nembe kemawon nglampahi lelaku. Lah dados wonten ing konten menika badhe kula babar menika wonten 3 bab nggih. Ingkang sepisan persiapanipun. Persiapan menapa ingkang dipun beta nalika kula mlampah kala wingi wonten ing saking griya dumugi wonten ing Makom Raja nggih wonten ing Imogiri menika mapan wonten ing Bantul, Yogyakarta. Dados teng mriki kula badhe cerita persiapan napa ingkang dipun beta nalika mlampah menika anggenipun kula lelaku netepi nadar nggih. Dados mboten persiapan menapa-menapa para kadang. Saya itu tidak persiapan apa-apa. Yang saya bawa hanya mungkin pakaian ya, pakaian surjan, kemudian itu celana sarung dan blangkon. Itu dalam setiap perjalanan saya menggunakan atau memakai pakaian itu. Ya, jadi banyak teman-teman bertanya kenapa melakukan lelakon seperti itu, terus bagaimana perjalanannya. Pasti nanti akan kami ceritakan per bab ya, per konten. Nanti mohon bisa disimak dari video bab per babnya. Kali ini saya akan membahas tentang persiapannya. Jadi persiapan itu saya hanya modal satu teman-teman, yaitu modalnya tekad yang kuat ya. Tentu saja kalau hanya angan-angan, hanya istilahnya tidak mempunyai tekad yang bulat untuk berjalan ke sana, mungkin banyak orang memang tidak percaya. Tapi ya alhamdulillah saya bisa sampai sana dan lulus, istilahnya seperti itulah. Nah, persiapan yang saya bawa cukup sederhana. Saya hanya tadi memakai pakaian Jawa, surjan, blangkon, kemudian celana sarung, dan di samping itu saya juga membawa sarung teman-teman. Ini sarung saya gunakan ketika sholat. Ini ya sarung ketika sholat, dan baju ganti. Ini ada 2, surjan yang satu saya pakai dan yang satunya ini untuk ganti. Ya, kalau sholat saya ganti. Ini saya masukkan ke dalam tas ya, tas ini. Ini isinya ya ini sarung, ini tidak ada barang apapun selain ini. Jadi ini saya masukkan di sini. Nah, kemudian saya membawa 1 botol ya, 1 botol ini saja. Botol berisi air. Air ini saya ambil dari Sendang atau Blumbang Tejo yang berada di Limbangan, yaitu di makam Ki Ageng Mataram. Sebelum saya berangkat memang saya sowan ziarah ke sana, kemudian mengambil air di dalam kendi 1 botol ini. Ini untuk 3 hari untuk selama perjalanan. Alhamdulillah masih sisa kemarin ya. Ini saya hanya membawa ini. Kemudian untuk bekal itu tadi tidak membawa bekal makanan apapun. Kalau angan-angan saya kepingin puasa ngerowot gitu ya, bawa mungkin umbi-umbian, pisang mungkin itu, tapi saya mencari tidak ada sehingga saya tidak membawa apa-apa. Kemudian untuk bekal uang, nah terus terang saja saya membawa uang hanya beberapa. Ini hanya untuk jaga-jaga saja, karena memang untuk perjalanan itu saya sudah niat tidak akan membawa uang. Jadi uang yang saya bawa itu hanya untuk jaga-jaga saja ketika nanti di jalan ada apa-apa. Jadi itu. Kemudian yang saya pakai ini adalah sandal ya teman-teman. Sandal ini ya, ini ya
penolong bagi saya sandal, karena telapak kaki kalau tidak memakai sandal seperti ini pasti kaki saya akan locot, lecet gitulah ya. Dan yang paling menolong ini adalah ini adalah tongkat yang kebetulan di dalam mimpi saya itu saya harus berjalan memakai tongkat. Jadi saya dapatkan ini dari teman. Ini terbuat atau tongkat ini hanya biasa saja dari jalin ya atau rotan. Nah, ini jelas untuk pegangan saya ketika berjalan, untuk bangun dari duduk, dan ini adalah sebagai penuntun saya, sebagai lampu bagi saya untuk berjalan. Ketika malam gelap tidak ada cahaya apapun ya, saya berjalan menggunakan tongkat ini sebagai penerang, sebagai penuntun jalan saya. Tanpa tongkat ini saya pun tidak mungkin sampai sana. Itu terbukti sekali, tongkat ini memang penolong atau penyelamat. Istilahnya ini saya katakan penyelamat. Makanya di sini setelah saya berhasil, ini saya beri nama tongkat jalin panuntun. Nah, ini sebagai penuntun saya. Kemudian untuk sandal ini juga saya beri nama setelah sampai berhasil, sandal tapak sewu. Nah, ini alhamdulillah hanya inilah yang saya bawa. Jadi saya tidak membawa apa-apa. Kebetulan di jalan itu banyak orang yang simpati, memberikan sodako, memberikan makanan. Itu nanti saya bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, selain itu saya juga membawa yang jelas alat komunikasi ini ya, berupa HP. Ini untuk penuntun saya juga, karena saya menggunakan map. Saya itu jalan tidak menerobos, tidak mengambil jalan pintas. Saya mengambil jalan utama yang berada di maps. Malah itu bisa saya itu sempat mutar-mutar juga menggunakan map ini, tapi alhamdulillah bisa sampai, meskipun waktu yang saya tempuh itu mungkin tambah durasinya ya, mutar-mutar gitu. Nah, itu jadi yang utama sebagai penolong saya itu adalah sandal ini, sandal tapak sewu yang saya beri nama tapak sewu. Kemudian tongkat jalin panuntun. Nah, ini saya dituntun oleh tongkat ini. So, dari perjalanan itu saya sebenarnya sudah tidak kuat, teman-teman. Sudah tidak kuat, sudah sampai pertengahan itu saya sempat dalam hati menyerah. Tapi ya karena kekuatan doa, dukungan dari teman-teman, keluarga, sahabat, sehingga saya bisa meneruskan jalan saya dengan tongkat ini juga. Saya ketika bangun itu pun tidak bisa tanpa tongkat ini. Bangun dari istirahat, duduk, bangun lagi itu tanpa tongkat ini saya tidak bisa bangun. Sehingga saya paksa, meskipun kaki saya sebenarnya ya ini sakit dan memar, abuh ya, caranya seperti itu ya, jogone abuh memar besar. Itu saya paksa untuk berjalan, bahkan saya juga berlari dengan tongkat ini. Inilah adalah penolong saya. Ini terima kasih sekali. Ini tongkat memang saya beri ikat kepala, sehingga nanti bisa tidak licin ya teman-teman. Jadi tongkat ini adalah penolong penyelamat saya. Ini untuk tongkat ini saja mohon maaf ya, tidak saya berikan istilahnya jimat, doa, rapalan atau apapun. Ini hanya tongkat biasa, hanya jalin biasa, tidak ada isinya atau apapun. Memang kalau ikat ini ya mungkin tidak tahu ya, ini pemberian dari sesepuh. Sehingga ya Allahu alam, tidak tahu ini.
Jadi ini tongkat-tongkat biasa, tapi ini benar-benar bukti sejarah, kenang-kenangan buat hidup saya, karena memang baru kali ini saya melakukan perjalanan seperti itu ya, menghadapi berbagai cobaan, rintangan itu saya alami. Jadi dalam perjalanan itu saya bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran-pelajaran untuk hidup saya yang nanti akan saya tularkan kepada anak cucu saya, kepada teman-teman saya, ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, itu nanti bisa disimak di video berikutnya. Kemudian sandal ini juga, ini kenapa juga saya berikan di sini, ini ikatan plastik teman-teman. Nah, ini ikatan plastik supaya menjepit itu tidak terasa sakit. Memang sakit sekali ketika menjepit itu sambil jalan itu, sela antara ibu jari dan jari telunjuk pada kaki ini rasanya sakit sekali, sehingga lebih saya punya inisiatif mencari kain atau apa, tidak ada, saya berikan plastik. Nah, ini kenang-kenangan sejarah dua benda ini akan saya abadikan. Ini ada, saya beri nama sandal tapak sewu dan tongkat jalin panuntun. Nah, ini pun juga alhamdulillah satu sandal, satu pasang ini tidak pedot ya. Tidak pedot, tidak putus, hanya saja ya memang karena buat berjalan jauh ini ya sempat agak tipis ya, karena memang menginjak aspal, menginjak jalan ya. Nah, ini memang itu sehingga sandalnya semakin tipis, tapi alhamdulillah tidak habis sandal beberapa puluhan ya, hanya satu cukup. Dan ini benda-benda ini saya anggap benda bersejarah dalam hidup saya, sehingga nantinya akan saya abadikan gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai gambaran perlengkapan apa yang saya bawa. Jadi saya memang tidak bawa apa-apa. Kemudian untuk air mineral pun ini juga hanya satu botol ini. Ketika saya haus, saya hanya minum satu sloki, satu tutup saja ya. Jadi satu tutup ini hanya untuk buka puasa teman-teman, karena memang perjalanan saya itu saya sambil puasa ketika siangnya. Ketika malam pun saya buka puasa sebenarnya hanya 1 sampai 2 tutup saja. Tapi alhamdulillah di setiap perjalanan, selama saya perjalanan, banyak orang yang memberikan sedekah makanan berupa sedekah, berupa uang. Itu juga saya juga membelikannya untuk makanan. Jadi tidak, istilahnya tidak kafiran lah gitu. Jadi itu persiapannya teman-teman, perlengkapan apa yang saya bawa. Jadi sederhana, saya hanya punya satu yang paling modal utama, yaitu tekad dan keyakinan bahwa saya nanti akan sampai di sana meskipun banyak sekali cobaannya, rintangannya, godaannya. Nah, itu sementara video konten kali ini bagi teman-teman yang pengen menyaksikan atau masih penasaran dengan kenapa alasan saya melakukan seperti ini, kemudian jalannya bagaimana, nanti pasti kami akan bahas di video atau konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Santi 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 Hum. Salam Rahayu Rahayu Rahayu. Salam kopi pahit tur kental. Nuwun, matur nuwun.